guys, pada video kali ini kami dari kelompok 7 PJBL Psikologi Pendidikan akan membahas suatu teori yang cukup penting dalam psikologi persepsi. Yang tahu nggak sebelumnya di sini teori apa yang akan kami bahas? Teori yang akan kami bahas adalah teori Gestalt. Di sini kami bukan hanya membahas apa itu teori Gestalt, tapi juga membahas kekurangan serta kelebihan dan juga contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari teori Gestalt. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Syafiq Al-Bukhari dengan NPM 2503-997 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Maharani Dindra Rasati dengan NPM 25030300154. Perkenalkan, nama saya Vida Damayanti dengan NPM 2503030003. Selanjutnya, kita akan masuk pembahasan dan yang pertama adalah pengertian. Yang pertama ada teori Gestalt, yaitu pandangan belajar yang menekankan bahwa manusia cenderung lebih mudah memaklumi sesuatu sebagai satu kesatuan. Kita lebih mudah memahami suatu informasi dengan melihat pola atau hubungan saja, bukan hanya sekedar menerima informasi yang terpisah. Selanjutnya adalah kelebihan teori Gestalt. Yang pertama adalah pendekatan holistik, di mana teori ini cenderung memandang manusia atau individu secara utuh dan berintegritas, bukan bagian-bagian yang berpisah. Yang kedua adalah meningkatkan kepercayaan diri. Fokus ini tertuju pada di sini dan saat ini. Hal ini membantu individu atau manusia untuk memahami perasaan serta bertanggung jawab pribadi. Dan yang terakhir adalah mendorong pemahaman mendalam atau insight sendiri adalah menetapkan pembelajaran melalui pemahaman lingkungan dari suatu kondisi atau situasi dan bukan hafalan mekanis. Selanjutnya adalah kelemahan dari teori Gestalt. Yang pertama adalah sulit diukur ilmiah, karena konsepnya cenderung bersifat deskriptif dan juga abstrak sehingga sulit diukur secara kuantitatif. Yang kedua adalah fokus terbatas. Teori ini hanya berfokus pada persepsi saat ini sehingga kurang memahami tentang perkembangan atau proses pembelajaran secara mendalam atau kompleks. Dan yang terakhir adalah minimnya penjelasan atau pemahaman tentang perkembangan manusia dari waktu ke waktu. Dalam penerapannya, teori Gestalt itu memiliki berbagai contoh di kehidupan sehari-hari. Itu terdapat dalam teknologi informasi, pendidikan, dan lain-lain. Nah, sedangkan dalam teknologi informasi itu terdapat pada bidang desain dan grafis. Pernah nggak sih kalian kalau melihat tombol-tombol yang berdekatan dan warnanya itu mirip-mirip, kalian langsung menyimpulkan bahwa itu fungsinya itu sejenis atau sama. Nah, hal tersebut merupakan contoh dari similarity dan proximity. Terus ada dalam bidang pendidikan. Nah, dalam bidang pendidikan, contohnya itu biasanya kan guru-guru ketika mengajar itu langsung memaparkan materi secara utuh terlebih dahulu, saat kemudian masuk ke materi-materi yang lebih mendalam seperti tokoh-tokoh sejarah atau suatu peristiwa. Hal tersebut merupakan contoh teori, salah satu contoh teori Gestalt. Dan yang terakhir itu ada dalam bidang membaca, atau lebih tepatnya membaca huruf-huruf yang tidak lengkap. Nah, hal tersebut contohnya ada pada nama teori Gestalt tersebut. Nah, otak itu memahami bahwa tulisan dari Gestalt itu Gestalt, tapi kita membacanya tetap Gestalt, seakan-akan ada huruf yang hilang. Nah, hal tersebut merujuk pada contoh teori Gestalt bagian Schwarzschild. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa teori Gestalt mengajarkan kita bahwa manusia itu mempelajari dunia secara utuh, tidak secara terpisah-pisah, mulai dari desain, pendidikan, hingga psikologi. Dan teori ini masih sangat relevan digunakan pada zaman ini. Sekian video yang dapat kami berikan dan kami tunjukkan kepada kalian. Mohon like dan subscribe-nya, dan terima kasih.